Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Pokok bahasan kita adalah perkalian pada perpangkatan untuk SMP kelas 9 semester 1. Indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama, memangkatkan suatu perpangkatan, memangkatkan perkalian suatu bilangan, memangkatkan bilangan pecahan, melakukan operasi pembagian pada perpangkatan. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Kita akan coba menyelesaikan soal berapakah hasil perpangkatan dari 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3. Nah, di sini kita lihat bahwa 4, di sini juga 4 bilangan yang dikalikan ya. 4 ini disebut dengan basis. Jadi basis itu adalah bilangan yang dipangkatkan. Sedangkan 2 dan 3 ini adalah bilangan pangkat. Kita lihat soal yang kedua. Nih, basisnya berapa? Ya, basisnya 2, jadi sama ya. Basisnya 2, kemudian 4 dan 3 adalah pangkatnya, bilangan pangkatnya ya. Kita lihat bagaimana dengan 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3. 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4. Sehingga kita kalikan semuanya, 4-nya ada 5, maka hasilnya adalah 4 pangkat 5. Kita lihat basisnya adalah 4, bilangan pangkatnya adalah 5. 5 ini angka diperoleh dari 2 ditambah 3. Oke. Lanjut soal yang kedua. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3, jadi 2-nya dikalikan semuanya ada berapa? Ada 6, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6. Baik. Sekarang 4 kuadrat kali 4 pangkat 3. Berapa hasilnya? Ya, 4 pangkat 5. 5 diperoleh dari mana? Dari 2 tambah 3. Selanjutnya, 5 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 2. Hasilnya adalah, betul, 5 pangkat 6. 6 diperoleh dari 4 tambah 2. Soal yang ketiga, nah, hasilnya adalah ya 7 pangkat 8. 8 diperoleh dari 3 ditambah 5. Oke, sehingga kita peroleh kesimpulan jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, di sini basisnya adalah A, bilangan berpangkat, dengan bilangan pangkat yang pertama M, bilangan pangkat yang kedua adalah N. Maka hasilnya, betul, A pangkat M tambah N. Oke, kita lanjutkan. Memangkatkan suatu perpangkatan. Berapakah hasil dari 2 pangkat 4 pangkat 3? Perpangkatannya adalah 2 pangkat 4, kita pangkatkan lagi dengan pangkat 3. Permasalahan yang kedua, min 3 dikuadratkan, kita pangkatkan lagi dengan pangkat 4. Nah, kita contohkan 2 pangkat 4 dipangkatkan 3. 2 pangkat 4 pangkat 3. 2 pangkat 4 berarti kita kalikan sebanyak 3 kali karena pangkat 3 ya. Sehingga 2-nya di sini, 2 pangkat 4, 2-nya ada 4 dikalikan dan seterusnya, maka 2-nya semua ada berapa? Ya, ada 12. Oke, jadi 2 pangkat 12. Kita lihat hubungan dari 4 dan 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Berarti 12 ini diperoleh dari perkalian antara 4 dan 3. Selanjutnya, min 3 kuadrat dipangkatkan 4. Ya, min 3 kuadrat dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga kalau kita uraikan min 3-nya, ini 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, ada berapa? Ada 8, sehingga
menjadi min 3 pangkat 8. Identik dengan yang tadi, angka 8 ini diperoleh dari 2 dikali 4. Ya. Kita lanjut. Dari uraian tadi, jika A pangkat M dipangkatkan N, maka akan menghasilkan ya A pangkat M kali N, atau ditulis A pangkat MN. Ya. Nah, sekarang kalau kita menghadapi soal seperti ini, coba kalian pikirkan. 5 pangkat 3 dikuadratkan, 7 pangkat 5 dipangkatkan 4, min 2 pangkat 4 dipangkatkan 8. Berapa ya hasilnya? Ya, yang pertama hasilnya betul 5 pangkat 6. 6 itu diperoleh dari 3 kali 2. Oke, yang kedua hasilnya 7 pangkat 20. 20 diperoleh dari 5 kali 4. Bagus. Selanjutnya min 2 pangkat 32. 32 dari mana? Dari 4 kali 8. Bagus. Kita lanjutkan. Berikutnya, memangkatkan perkalian suatu bilangan. Jadi ada sebuah bilangan berbentuk perkalian, kita pangkatkan. Kita lihat bagaimana soalnya. Oke. 3 kali 4. Ini perkalian suatu bilangan dipangkatkan 2. Lanjut persoalan tadi. 5 kali 2 dipangkatkan 3. Ya. Baik, sekarang kita juga menemui soal 3 kali 4 dipangkatkan 2, ya. 3 kali 4 dipangkatkan 2. Nah, sekarang hasilnya adalah ya 3 kali 4 dikalikan 3 kali 4 karena dipangkatkan 2. Kemudian 3-nya ada 2 kali, jadi 3 kali 3 dikalikan 4 kali 4 dari sini ya. Sehingga menjadi 3 kuadrat kalikan 4 kuadrat ya. Nah, sekarang jika WY pangkat 3. WY itu artinya W kali Y, sehingga diperoleh W kali Y dikalikan W kali Y dikalikan W kali Y. Sekarang kalau kita jabarkan, W nya ada 3, jadi W kali W kali W. Y nya juga ada 3 ya. Sehingga diperoleh W pangkat 3 dikalikan Y pangkat 3. Atau bisa juga ditulis W pangkat 3 Y pangkat 3 ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika 3 kali 4 kuadrat atau 3 kali 4 pangkat 2? Berarti 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Kalau 5 kali 2 pangkat 3 berarti 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, kesimpulan apa yang kita dapat? Ya, A kali B pangkat N maka sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Nah, sekarang kita coba hitung 4 kali 3 kuadrat. Tentu hasilnya tadi menurut rumus ini 4 kuadrat kali 3 kuadrat bukan? Jadi 16, ini 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, hasilnya 144. Sekarang kalau kita hitung langsung, 4 kali 3 pangkatkan 2. Jadi 4 kali 3 itu 12, 12 kuadrat 144. Ternyata hasilnya sama bukan? Ya. Oke. Pembagian pada perpangkatan. Kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian pada perpangkatan untuk mendapatkan suatu rumus atau formula. Kita lihat misalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 kita ketahui 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Kemudian 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya sebanyak 4 kali. Nah, kita lihat di sini ada 4, 5-nya di atas ada 5-nya ada 6, maka tinggal 2, ada 2 ya, sehingga 5 kali 5 itu adalah 5 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat angka 2 itu diperoleh dari 6 dikurangi 4, sehingga diperoleh rumus bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya kita kurangkan. Pada pembagian pangkatnya
kita kurangkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan operasi pada perpangkatan. 3 pangkat 8 dikali 3 kuadrat dibagi 3 pangkat 4. Kita lihat di sini bahwa bilangan basisnya yaitu 3 sama ya, ini harus sama. Kemudian kalau dikalikan, kemarin kita pelajari bahwa pangkatnya ditambah ya. Kemudian per 4, jadi 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 4. Kemudian kalau dibagi tadi bagaimana? Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang, sehingga tinggal hasilnya 3 pangkat 6 ya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan berpangkat ya. Ini 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 6 nya dari mana? Yaitu dari 8 kurangi 2. 3 pangkat 2 nya dari mana? Dari 5 kurang 3. Selanjutnya dikalikan ya. Karena dikalikan maka pangkatnya ditambah, jadi 3 pangkat 8 ya. Sekarang kita lihat ini 25 pangkat 3 kali 5 pangkat 8 per 5 pangkat 3. Nah di sini ada 25, ada 5, ada 5. Ini kan beda ya, ini 25. Harusnya kan basisnya harus sama, jadi harus 5 di sini. Nah 25 itu kan bisa ditulis bisa sama dengan 5 kuadrat ya. Jadi 25 sama dengan 5 kuadrat, terus baru pangkatin 3 ya, begitu. Maka menjadi 5 kuadrat pangkat 3, kemudian yang ini 5 pangkat 8 per 5 pangkat 3 kan menjadi 5 pangkat 5 bukan? Nah terus sekarang kita ingat pelajaran kemarin, pelajaran tadi ya, 5 kuadrat pangkat 3, 5 pangkat 6 dikali ya, kemudian 5 pangkat 5 dikalikan. Kalau dikalikan maka pangkatnya ditambah ya. Kita akan membahas tentang perpangkatan pada pecahan ya. Baik, nah sekarang kita lihat ya, 4/5 pangkat 3 itu artinya kan 4/5 kali 4/5 kali 4/5 bukan? Nah kemudian kita pembilang kali pembilang semua, penyebut kali penyebut semua. Prinsip pecahan kan seperti itu, perkalian pada pecahan ya. Kemudian 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan ya 4 pangkat 3. Kemudian 5 kali 5 kali 5 adalah 5 pangkat 3. Kita lihat bentuknya di sini ya. Maka akan mudah sekali kita lihat bentuk awalnya seperti ini ya. Jadi pangkatnya kita pangkatkan kepada penyebut, pangkatnya juga kita pangkatkan pada pembilangnya. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa jika A per B pangkat N, maka akan sama dengan A pangkat N dibagi atau per B pangkat N. Sekali lagi, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sudah jelas ya? Baik. Nah, kesimpulan apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, untuk perkalian pada bilangan berpangkat maka pangkatnya ditambahkan ya. Kemudian yang kedua, untuk pemangkatan dari suatu bilangan berpangkat maka pangkatnya dikalikan, M kali N atau MN ya. Kemudian untuk pemangkatan dari suatu perkalian bilangan maka A pangkat N dikalikan B pangkat N. Jadi dipangkatkan kemudian baru dikalikan. Kemudian untuk pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N maka hasilnya dikurangkan, tapi ingat dengan bilangan pokok yang sama, bilangan basisnya ya, basisnya itu adalah A di sini ya. Kemudian untuk pada pecahan A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, saya rasa itu sudah cukup jelas ya. Baik, terima kasih dan semoga kalian sukses dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.